supaya kami dapat duduk mendengar, mengaplikasikan setiap firman-Mu yang di-sharingkan hari ini. Tuhan pimpin juga hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat untuk pelebaran firman-Mu juga, supaya setiap jemaat dari kami dapat bertumbuh berakar dengan baik di gereja kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, minal aidin wal faizin ya Bapak Ibu ya. Masih bertemakan Lebaran. Masih hanya banyak yang libur panjang ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kemarin ini saya sempat masih bisa lah untuk balik, karena waktu Lebaran kemarin saya jaga tukeran sama teman saya yang Muslim, jadi supaya biar saya dapat liburan juga ya Bapak Ibu ya. Gitu ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang pernah saya dapat juga di Bandung. Selama saya di Bandung merenungkan firman Tuhan ini, berpikir bahwa wah, kayaknya ini hal yang baik yang perlu saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara juga di sini. Ya, hari ini tema khotbah saya berjudul tentang hidup berkelimpahan. Ya Bapak Ibu ya, ada beberapa cara yang Tuhan bilang atau bahkan Tuhan berikan pada kita bahwa Tuhan ini ingin kita hidup secara berkelimpahan. Ya, Tuhan ingin memberkati kita secara rohani, nggak hanya secara jasmani. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Yesus datang agar kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Next slide. Ya, jadi memang Tuhan pun menciptakan kita supaya ya ini tujuannya. Jadi Yohanes ini bahwa bilang Yesus datang agar kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Nah, bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, Tuhan yang kaya raya gitu ya, yang punya segalanya, dia rela jadi miskin buat kita, datang ke dunia memberikan nyawanya untuk kita. Nah, Tuhan juga nggak hanya berbicara bagaimana dia mau menjadikan kita secara memberikan berkat kita secara materi, tapi juga tentu akan kaya akan spiritual ya, dalam hal rohani. Nah, di dalam Yesus Kristus kita sudah hidup di bawah berkat Bapak Ibu ya. Jadi udah bukan di bawah kutuk lagi, seperti Tuhan janjikan pada Abraham bahwa dia memberikan juga berkat rohani, nggak hanya berkat jasmani ya Bapak Ibu. Mungkin kegedean ya kayaknya feedback. Oke, jadi kita akan belajar ada 3 prinsip ya Bapak Ibu ya. Ada 3 prinsip utama dalam hidup, bahwa bagaimana kita mencapai sebuah hidup yang berkelimpahan. Nah, pertama, next. Yang pertama adalah satu, mengutamakan Allah sebagai sumber berkat. Ini udah pasti sangat Bapak Ibu ya. Ini yang pertama. Jadi karena kita harus sadar bahwa Tuhanlah pemilik segala bumi, kita pun ciptaannya, semua segala isinya. Tentu kita harus utamakan siapa yang punya, tentu Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi utamakan Tuhan daripada berkat-berkatnya. Ya udah jelas bahwa bilang carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan tambahkan padamu. Cuman kadang kita sebagai manusia ini bandel ya Bapak Ibu ya. Jadi carinya, yang dicari itu bukan kerajaan Allahnya dulu, tapi tambahan-tambahannya dulu gitu ya. Dibalik kadang kita ini. Jadi aduh, ada tambahannya apa nih? Jadi buat ikut Tuhan kayaknya biar lebih, dalam tanda kutip, lebih semangat gitu ya. Oh, kalau ikut Tuhan diberkati, kalau masuk Kristen banyak berkatnya. Wow, ini segala macam ya. Cuman ternyata itu sebuah hal yang salah Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama harus mengutamakan Allah sebagai sumber berkatnya. Boleh kita menjadi orang yang berkelimpahan, jadi orang kaya, silahkan, nggak masalah. Tetapi tentu tujuannya untuk memuliakan Allah, ya, bukan menjadi penyalur berkat, tapi sebagai penyalur berkat, ya, sebagai pembangun kerajaan Allah di dunia. Nah, yang pada akhirnya nanti ketika kita diberkati, kita hidup dengan berkelimpahan, yang naik itu bukan taraf hidup kita, ya, tetapi persembahan kita kepada Tuhan, supaya kita memuliakan Allah melalui harta yang kita punya. Ya, next. Ini juga pepatah lama bilang bahwa ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi nggak cuman bekerja doang, nggak ada berdoa, ataupun berdoa aja, nggak usah pakai kerja gitu ya. Karena next, Amsal 10 ayat 22 berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ini bagus ya Bapak Ibu ya, bahwa kita tahu Tuhan ketika memberikan kita berkat, pintu berkat kita dibukakan, siapapun
itu nggak ada yang bisa nutup Bapak Ibu. Amin. Amin. Itu pun sebaliknya. Ketika Tuhan tutup pintu berkat kita, apa ada yang bisa buka? Bapak Ibu nyari kerja sana sini, kerja setengah mati. Aduh, kok rasanya seperti berkekurangan terus. Ya kalau mungkin bukan kehendak Tuhan dan Tuhan belum bukakan pintu berkat itu, nggak akan kebuka Bapak Ibu. Coba kita introspeksi diri, udah benar nggak yang poin pertama? Kita utamain Tuhan dulu nggak sebagai berkat, sumber berkatnya kita? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi next, dalam Mazmur 120 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya Bapak Ibu ya, ini jelas sekali bahwa, dan saya pun jujur mengalami ya Bapak Ibu, bagaimana ketika saya mengutamakan Tuhan, keluarga kami mengutamakan Tuhan, semuanya itu ya ditambahin. Ya Bapak Ibu ya, bukan bicara soal materi, tetapi saya berkaca introspeksi waktu saya baca firman ini ke hidup saya. Tuhan bisa sampai pimpin saya sampai sekarang, mungkin ada kesempatan untuk belajar, untuk sekolah. Kalau saya lihat ya Bapak Ibu ya, sebuah kesaksian bahwa dari teman-teman saya, aduh Bapak Ibu, jujur saya mungkin yang paling effortless, yang paling nggak berjuang dalam tanda kutip ya untuk mendapatkan sekolah, jujur aja. Yang lain kalau saya lihat ya, aduh, semua tuh belajar mati-matian, terus mengabdi sana sini, kenal banyak orang, banyak kenalan, yang mungkin ya keluarganya keluarga dokter spesialis dan lain-lain gitu ya. Mereka punya privilege untuk hal itu. Tetapi ketika saya berkaca bahwa, saya ini bukan siapa-siapa, kenal juga enggak, kerja juga biasa-biasa aja. Tetapi ketika itu dari Tuhan, ya Bapak Ibu, semuanya Tuhan kasih, Tuhan buat lancar, ya, amin. Nah ini saya mau supaya kita sama-sama belajar, Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Gak cuma saya doang, gak cuma dengar doang, gak cuma dengar cerita, melihat orang, loh kok dia bisa ya sampai kayak gitu hidupnya. Padahal di balik itu semua yang kita lakukan pertama adalah ya kita cari sumber berkatnya dulu. Kita belajar dulu bagaimana kita mengutamakan Allah sebagai sumber berkatnya. Kalau dari dulu, jujur saya suka pelayanan ya Bapak Ibu ya. Ketika saya keluar kota dulu ya, waktu koas, waktu sekarang mungkin saya nggak bisa standby full di sini. Dulu yang namanya waktu kecil, pelayanan kan dari kecil ya saya Bapak Ibu ya. Mungkin dulu waktu Papa ngajarin saya gitu ya, gitar sama saya aja gedean gitar ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi tapi di situ keluarga saya menanam untuk ayo mulai pelayanan, ayo mulai melayani, ayo mulai utamakan Tuhan. Ketika teman-teman saya Sabtu bisa jalan-jalan, hangout, aduh saya masih latihan musik Bapak Ibu. Berat ya rasanya ketika teman-teman nongkrong-nongkrong di luar, ngumpul-ngumpul, pergi main sama teman-teman. Aduh, waktu saya jujur banyak kesita gitu ya. Tapi mau gak mau, ya karena saya merasa hidup saya anugerah Tuhan, ya saya balikan dulu ke Tuhan. Setelah saya latihan, saya mau pergi ya silakan. Gitu ya. Jadi ketika kita mengutamakan Tuhan, secara otomatis Tuhan akan mengutamakan kita. Amin. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan sudah buka pintu berkat, nggak akan ada yang bisa tutup. Dalam Mazmur Daud ini paling enak ya Bapak Ibu ya. Di Mazmur 23 ayat 6 next bilang gini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah ini Mazmur Daud ini bilang bahwa even ketika kita tidur pun Tuhan berkati, berkat yang ngejar kita Bapak Ibu. Udah bukan mungkin kalau secara dunia itu akan dibalik. Ketika kamu bekerja keras segala macam, ya mungkin uang itu akan datang, berkat itu akan datang. Tetapi ketika kita sama Tuhan, kita utamain Tuhan, otomatis berkat itu yang justru ngejar kita Bapak Ibu. Kita nggak ngapa-ngapain juga ada aja, ya tiba-tiba ada berkat ini. Nggak harus cara materi, mungkin ada yang sharing sesuatu yang kita butuhkan, entah itu firman, itu saran, entah itu ajakan gitu ya, itu bisa ya. Nah sebagai orang Kristen sejati, kita nggak perlu mengejar berkat. Sorry, ini feedback terus. Oke. Nah jadi jika kita mencari Tuhan secara benar, maka otomatis berkat yang mengejar kita. Cuma syaratnya apa? Nah, Mazmur Daud juga di pasal yang sama 23 ayat 1 mengatakan adalah Tuhan adalah gembalaku. Jadi otomatis harus utamakan dulu Tuhan.
Namanya gembala, Tuhan gembalanya kita, berarti nomor satunya kita. Gembalanya suruh ke kiri, ya kita ikut ke kiri. Gembalanya suruh ke kanan, ya kita ikut ke kanan. Dengan cara itu otomatis berkat yang akan mengejar kita. Amin. Ya. Nah, setelah berdoa, bekerja, rajin, tekun, Alkitab juga berkata bahwa apa? Kalau orang nggak bekerja nggak boleh makan. Ya Bapak Ibu ya, semua ada upahnya. Jadi jangan juga berpikir, wah setelah dengar khotbahnya Kotobi, kan berkat yang ngikutin kita nih, udah percaya Tuhan, sudah terima Tuhan, sudah dibaptis. Ya udahlah, duduk-duduk aja di rumah, gitu ya. Berdoa aja deh seharian. Siapa tahu datang nasi beras gitu ya depan mata turun dari atas. Kalau jatuhnya depan Pak, kalau jatuhnya di atas kepala, tewas kita ya Bapak Ibu. Jadi harus kita usahakan bagaimana supaya mendapatkan berkat itu. Tentunya dengan pertama mengutamakan Tuhan. Next, di Amsal 13 ayat 11 mengatakan seperti ini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah ini merupakan apa ya? Sebuah hal atau pembelajaran yang harus kita untuk kita tekun. Jadi melakukan bagiannya kita, maka otomatis kekayaan akan diperoleh. Ada sebuah tokoh Alkitab berkata, namanya Agustinus ya. Nah next coba. Dia bilang gini, berdoalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Allah. Bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Anda. Nah, ini sebuah kalimat yang mengatakan bahwa ya ini kita punya bagian kita masing-masing. Tuhan punyanya bagiannya Tuhan, kita punya bagiannya kita. Jangan dibalik-balik. Kita maunya ngerjain punyanya Tuhan, pengennya Tuhan mau ngerjain kita. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Semua punya porsinya masing-masing. Tuhan bilang bekerjalah supaya dapat upah, supaya bisa makan, bekerjalah dengan baik. Tuhan punya cara untuk memberkati kita, jangan kita atur. Wah Tuhan, kayaknya kalau berkatnya tuh harusnya dari si A, harusnya dari tempat kerja saya, harusnya dari tetangga saya. Nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan bisa berkati Anda dari manapun. Ya, jadi kerjakan porsinya kita. Nah, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, ketika di padang gurun, Tuhan kasih apa? Roti mana ya setiap pagi. Apakah dengan roti mana? Oh ya mereka bersyukur. Jadi mereka ngambilnya siang-siang aja lah. Kalau lapar baru saya ambil. Enggak ya Bapak Ibu ya. Dari pagi mereka sudah kumpulkan bagiannya mereka. Mereka kumpulkan dari pagi karena udah siang udah hilang. Pagi mereka kumpulkan, habis itu apa langsung dimakan? Enggak Bapak Ibu ya. Diolah dulu, dimasak dulu, baru jadi makanan untuk mereka makan. Ketika kita ikut alurnya Tuhan, Tuhan akan siap sediakan semuanya baik. Amin. Ya, jadi harus ada bagian dari kita, dari manusia untuk mengupayakan seperti itu. Nah, setelah kita menerima berkat yang Tuhan kasih, nah ini juga penting ya. Next, bahwa ketika kita menerima berkat, nah sikap hati kita itu harus rendah hati. Banyak orang yang sulit mungkin untuk melakukan hal ini ya. Ketika dapat berkat, aduh rasanya udah paling hebat lah sedunia. Justru salah Bapak Ibu ya. Ketika kita dapat banyak, harus semakin nunduk. Kayak padi ya, semakin berisi, semakin menunduk. Jadi sikap hati yang benar ketika kita menerima berkat ataupun hidup berkelimpahan, yaitu adalah rendah hati. Ingat bahwa karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan, bukan hasil kerja keras kita. Ya, tentu kita ada andil dalamnya, mungkin bekerja, tetapi Tuhan tetap yang buahkan semua itu. Tuhan yang melancarkan semua itu. Selama ini saya selalu berpikir bahwa pokoknya ya apapun yang terjadi hidup saya itu adalah anugerah Tuhan. Ketika orang bertanya, kok bisa? Jawaban saya cuma satu, karena Tuhan. Teman saya aja sampai bilang gitu, teman saya kan juga ada yang dokter, mereka juga mau sekolah. Kok lu bisa? Saya juga nggak tahu, saya bilang. Ini pure berkat Tuhan. Saya juga nggak tahu. Karena curang lu backingannya katanya gede, katanya gitu kan. Ya backingan saya Tuhan Bapak Ibu ya. Kurang gede apa gitu. Cuman Tuhan pakai orang lain, berkat lagi orang lain untuk bantu saya. Saya kenal juga enggak Bapak Ibu ya, awalnya dulu nggak tahu gitu ya. Tapi entah gimana ya Tuhan pertemukan, Tuhan kenalkan dengan waktu yang sangat singkat. Yang dari bukan siapa-siapa yang nggak kenal sama sekali, tapi dia bisa bantu saya. Ya, itulah berkat Tuhan. Ketika kita menerima berkat itu jangan lupa untuk rendah hati. Bilang kiri kanannya rendah hati. Nah, rendah hati ya.
Nah, harus ketika kita menerima berkat itu harus dengan sikap hati yang rendah, ya. Nah, kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan kita kemampuan, itu bukan karena kita, ya. Next, dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang Tuhan penuhi apa, Bapak Ibu? Keperluan. Apakah kemauan? Kita bilang enggak, ya Bapak Ibu, ya. Keperluan dulu. Tuhan bilang akan memenuhi segala keperluannya dahulu menurut kekayaannya Tuhan. Jadi kita tidak boleh cinta uang, ya. Akar dari segala masalah itu yaitu cinta mamon, cinta uang. Ya, belajar mengucap syukur, berkata cukup. Nah, jangan nggak mau kalah sama orang lain. Aduh, tetangga kayaknya baru beli kulkas nih, Pi. Ya, colek-colek suaminya. Tetangga baru beli kulkas 2 pintu. Ya udah kita beli mah yang 4 pintu. Wah. Jangan ya Bapak Ibu, ya. Kita juga nggak tahu belinya pakai uang apa, ya Bapak Ibu. Jadi apa, nyicil apa gimana? Tapi pastikan bahwa jangan ada iri hati. Setiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Itu yang selalu saya tanam dalam hati juga, bahwa udah nggak usah ngiri, tenang aja. Kita punya berkat kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa apa? Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Ya, jadi jangan iri hati. Karena kita tahu bahwa kebutuhan kita itu sebenarnya nggak terlalu besar, Bapak Ibu. Yang besar itu apa? Gaya hidup, gengsi, ya Bapak Ibu, ya. Jadi lifestyle kita kadang terlalu besar, gitu ya. Sehingga yang dikasih makan lifestyle aja terus. Padahal sebenarnya kita cukup apa? Makan, minum, punya tempat tidur, udah ya sebenarnya, ya cukup, gitu. Saya pun selama saya sekolah di sini di Bandung pun, ya udah nggak ada apa-apa. Kita tidur itu di lantai, Bapak Ibu, ya, asal Ibu tahu. Saking capek, saking udah, daripada saya pulang buang waktu 10-15 menit, kita itu di ruangan itu benar-benar tidur lantai. Udah nggak ada kasur, nggak ada apa, pokoknya kita tidur aja, yang penting bisa merem. Demi istirahat tuh Bapak Ibu, ya. Sebegitu sulitnya gitu. Kalau misalnya saya mau, nggak bisa nih, mungkin ya dari ini ada orang yang saya biasa tidur di kasur empuk, saya nggak mau kayak gini gitu ya. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Semua situasinya seperti itu, ya. Jadi tidak boleh serakah, tidak boleh iri hati, jangan tidak mau kalah dari orang lain, ya. Kita harus sadar bahwa penghasilan kita cukup untuk menghidupi kita, tapi nggak akan pernah cukup untuk mencukupi gaya hidup kita, ya. Jangan kikir. Dalam 1 Korintus 6 ayat 10 bilang kalau orang kikir nggak akan dapat bagian di surga, ya Bapak Ibu. Jangan pelit, Bapak Ibu, ya. Memang semua orang butuh uang, tetapi nggak semua bilangnya. Ketika kita punya uang kita bisa beli obat, ya. Tapi apa dengan kita beli obat kita bisa dapat kesembuhan? Belum tentu, Bapak Ibu, ya. Apa kita dengan uang kita bisa beli komputer, tapi kita nggak bisa beli dengan kepandaian. Apa dengan uang kita mungkin bisa beli kasur yang enak, tetapi belum tentu kita bisa tidur dengan nyenyak, ya Bapak Ibu, ya. Jadi harus diingat bahwa kita punya uang, kita bisa pergi kemana aja, mau keluar negeri, mau keluar kota, ya kan, mau pindah daerah bisa, mau tinggal dimanapun bisa. Tapi ingat, kita nggak bisa beli keselamatan, ya Bapak Ibu. Jadi tentu uang penting, tapi bukan yang paling penting. Dan kita harus sadar bahwa maksud Tuhan itu memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat. Next, dalam Kejadian 12 ayat 1-3 bilang bahwa dalam perikop ini, ya, sadari bahwa maksud Tuhan memberkati kita adalah agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi intinya ketika kita mengenal Tuhan, kita tahu sumbernya siapa, itu yang kita cari, poin pertama, otomatis kita akan diberkati. Ketika kita punya itu, salurkan berkat untuk orang lain. Next, hal yang kedua, ya, setelah kita menerima, kita tahu sumbernya kita siapa, kita olah dengan baik. Yang poin kedua adalah kita mengelola berkat Allah dengan baik, ya. Ingat bahwa kita ini bukan pemilik, kita ini cuman manajer, bukan owner, ya. Semua yang Bapak Ibu punya, semua yang kita punya semua di sini itu cuman punyanya Tuhan. Kita hanya mengelola, ya. Tuhan kasih pinjam doang sementara, gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita nggak akan bawa mati semua hal ini, gitu ya. Justru tujuan hidup kita itu kekekalan, ya, sebuah keselamatan. Bukan hak milik, tetapi hanya hak pakai di dunia. Next, uang adalah hamba yang baik, ya, tetapi Tuhan yang jahat. Nah ini
Ini tuh adalah suatu hal yang apa ya, mungkin sulit, kadang sulit ya Bapak Ibu, karena harusnya adalah kita yang mengatur uang sebagai hamba ya, uang itu hambanya kita. Tetapi jangan sampai uang yang menjadi tuannya kita. Nah ini hal yang sangat-sangat terbalik gitu ya, dan ini bahaya. Seperti ya ada ilustrasi bahwa gimana ketika misalnya ya, ini ilustrasi Bapak Ibu, tim majelis atau mungkin Bapak pendeta di suatu gereja ya, di luar sana ya Bapak Ibu, dimanapun Minggu berkunjung gitu ya, oh ini kok jemaatnya tumben ini udah nggak datang nih hari Minggu ya, ternyata nih jemaat ini punya toko Bapak Ibu ya, punya toko, datang, oh ternyata lagi ramai tokonya, datang disambut lah ya kan, Pak pendeta tumben datang sini ya, boleh mampir, oh silakan, bawalah ke rumahnya, kebetulan rumahnya ini di belakang tokonya Bapak Ibu ya. Datanglah ke sana, dibawain minum, dibawain kue. Pak pendeta tunggu sebentar ya, saya layanin dulu pelanggan di depan. Oh ya, siap, makasih. Pak pendetanya nunggu 5 menit, 15 menit. Ini kemana ini orang ini ya? Kok nggak balik-balik? 30 menit nggak balik-balik. Mungkin dia bilang lah sama majelisnya, mungkin Pak pendeta mungkin kita salah waktunya kali, dia lagi sibuk kayaknya. Iya benar, mungkin lain kali aja lah ya kita datang. Oke. Mereka keluar. Ternyata orang itu ada di dalam toko lagi ngitung duit Bapak Ibu ya. Pak kayaknya lagi sibuk ya, kita nanti aja deh, kapan-kapan kita main lagi. Oh iya Pak pendeta, aduh saya lupa ada Pak pendeta di belakang ya katanya. Saya lupa, aduh ya udah nggak apa-apa, saya hitung duit dulu ya Pak pendeta, nanti kita ketemu lagi gitu. Wah sibuk dia, oh iya baik. Sampai rumah Bapak pendeta dapat kabar, Pak ini Bapak ini perlu balik, katanya ada sesuatu di toko. Wah, akhirnya mau nggak mau Bapak pendeta dan majelis balik, kembali ke sana, ternyata ya sampai sana orang itu sudah meninggal. Ya, jadi bagaimana kita, walaupun kita punya semua kekayaan harta di dunia, tapi buat apa jika jiwa kita binasa? Benar nggak Bapak Ibu ya? Tetap tujuan utama kita sebuah keselamatan jiwa yang kekal bersama Tuhan. Nah, jadi kita harus menguasai diri. Next. Belajar menguasai diri, jangan boros sehingga lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah ini juga lucu ya Bapak Ibu. Waktu lebaran kemarin saya baca di Instagram penjualan sewa iPhone meningkat. Wah keren ini Bapak Ibu ya. Banyak loh beritanya. Ini jadi mungkin karena lagi mau liburan gitu ya, banyak tuh yang sewa-sewa iPhone gitu. Padahal HP saya aja Bapak Ibu nggak tahu ini udah berapa lama, udah hancur-hancuran gitu ya. Ketika gaya hidup kita maunya dilihat orang, susah Bapak Ibu ya. Kita punya gaji 5 juta, tapi kita punya pengeluaran 10 juta, ya tekor atau ya Bapak Ibu ya, belum bertobat itu namanya ya. Kalau kita punya pengeluaran gaji 5 juta, pengeluaran kita 3 juta, ya itu berarti sudah bertobat ya, benar ya gitu ya. Jadi ketika kita harus tahu jangan boros, jadi perhitungan pengeluaran kita jangan sampai lebih besar daripada gaji kita. Usahakan tidak mengutang ya Bapak Ibu ya. Jujur sekarang sangat banyak dan sangat mudah. Shopee Letter lah, lu sebut merek lagi ya. Pokoknya yang pay letter lah, nikmatin dulu, pay-nya nanti gitu ya. Waduh, itu jujur rasanya sih kayak punya banyak duit ya. Saya punya saldo itu, saya pernah lihat, saya punya saldo 20 juta nih. Padahal nggak punya duit ya Bapak Ibu ya. Cuman angkanya doang, rasanya pengen belanja. Cuman kalau kita hitung-hitung, wah nggak cukup ya. Lebih besar itu daripada gaji saya gitu kan. Jadi nggak boleh gitu ya. Jangan sampai kita menghutang. Kalau punya ya lunasi Bapak Ibu ya. Tepati janjinya, lunasi dengan baik. Habis itu kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai berhutang ya. Karena kenapa? Ketika orang menghutang itu ilmu kesabarannya tinggi Bapak Ibu ya. Sabar untuk membayarnya. Jadi kalau ditagih sabar sekali. Oh iya nanti ya, kapan ya kan. Ketika kita punya janji, lunasi dengan baik ya. Nah, kita belajar 3 hal yang sederhana untuk mengelola berkat ya. Dari poin kedua itu ada 3 hal. Pertama, bayar kepada Tuhan. Itu udah wajib hukumnya ya. Persepuluhan, nanti kita akan bahas lagi di belakang. Jadi ketika persepuluhan ini yang harus dilakukan adalah kita menyisihkan. Nah ini penting. Kita menyisihkan bukan mensisakan. Banyak yang ketukar. Saya dari kecil walaupun saya nggak bekerja,
tapi papa mama saya kasih uang jajan seminggu 50.000, otomatis akan dipotong langsung 5.000. Buat apa? Mungkin buat anak-anak nggak ini ya, nggak seperti nggak bermakna lah. Tapi yang diajarkan adalah bagaimana kita taat, bagaimana kita menjadi sebuah habit. Ya, Bapak Ibu, sampai sekarang pun masih. Ya pokoknya saya terima berapapun bersih, sisihkan langsung 10%. Itu harus, ya, sebagai persepuluhan, sebagai memang itu jatahnya Tuhan. Ya. Lalu kedua, bayar kepada diri sendiri, menabung. Yang saya tadi bilang, jangan sampai pendapatannya 5 juta habis semua 5 juta. Usahakan menabung 100.000, 1 juta, berapapun sebisa mungkin menabung. Ketiga, baru kita bayar biaya hidup Anda sehari-hari, keperluan, bisa makan, minum, yang punya anak beli susu, beli listrik, silahkan. Ya, itu bagaimana kita 3 hal sederhana untuk mengolah berkat. Next. Nah, poin ketiga. Nah, tadi pertama sudah mendahulukan Tuhan, kita tahu sumbernya siapa, kita cari dulu sumbernya. Kedua, kita kelola dengan baik dengan hal 3 poin tadi. Yang ketiga yaitu memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, next. Dalam Ulangan 16 ayat 16 mengatakan seperti ini. Jangan ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya, dalam captionnya itu ketika kita datang kepada sebuah ibadah, sebisa mungkin jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Bukan karena nilainya Bapak Ibu ya, tetapi bagaimana sikap hati memberi kita. Tuhan nggak lihat kok nilainya, tetapi bagaimana sikap hati kita. Ya, belajar membawa persembahan ketika ibadah itu kenapa? Karena itu menunjukkan sebuah cinta kita, karena kita lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Ketika mungkin buat persembahan, udahlah sayang nih, mungkin 1.000, 2.000 buat anak jajan beli permen gitu ya. Mungkin memang rasanya nggak ada artinya, tetapi bagaimana sikap hati kita menunjukkan bahwa ternyata ini orang lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Nah, bisa Bapak Ibu, kita harus membuktikan ya. Kita bisa memberi tanpa mencintai, tetapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kayak quotes ya Bapak Ibu. Jadi jelas harus cinta itu dibuktikan. Ya contoh ya, saya punya pasangan gitu kan. Ketika saya ngomong cinta, ya cuma ngomong doang, enggak kan? Saya mungkin ada pernah lihat ya, saya kasih bunga gitu Bapak Ibu yang so sweet gitu ya. kasih apa gitu. Karena kita mencintai, otomatis ketika saya memberi, apakah saya tagih habis itu? Kemarin gue udah kasih bunga ya. Minggu bulan depan kalau gue beli bunga bayarnya setengah-setengah. Enggak kan Bapak Ibu? Kita berikan dengan sepenuh hati. Itu apa? Tanda cinta. Sama seperti Tuhan. Ketika kita datang ibadah, kita kasih Tuhan karena apa? Karena rasa cinta kita. Bukan karena dipaksa atau kewajiban atau enggak. Karena itu menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya. Orang yang pelit memberi persembahan menunjukkan bahwa ia lebih mencintai uang daripada Tuhan. Akibatnya apa? Ya Tuhan gak akan berkati. Next ya. Sama kayak orang Majus, waktu datang Tuhan lahir ke dunia, mereka apakah dengan tangan kosong mereka bawa? Enggak ya. Mereka bawa yang terbaik pada masa itu. Emas, kemenyan, mereka kasih. Bisa aja nggak dengan tangan kosong, bisa. Tapi ketika mereka mencintai, mereka tahu ada raja yang akan datang, mereka menghargai, mereka mencintainya dan memberikan bukti dengan cara membawa persembahan. Ya, dalam seorang revolusioner Martin Luther berkata bahwa bertobat itu ada 2 tahap, ya Bapak Ibu ya. Yang tahap pertama itu kita membuka hati kita. Yang kedua itu buka dompet Bapak Ibu ya. Serius, buka dompet. Kenapa? Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ya. Jadi kenapa ada orang yang sudah jadi Kristen, percaya, bertobat, tapi pelitnya minta ampun gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini ilustrasinya kan Bapak Ibu sempat dibaptis ya. Mungkin waktu dibaptis dompetnya nggak kecelup Bapak Ibu ya. Jadi yang bertobat orangnya doang Bapak Ibu. Nanti next kalau gitu mungkin ya Pak Pendeta, nanti waktu baptis dompetnya harus dicelup juga Bapak Ibu, biar bertobat juga ya. Ya itu jemaat di luar sana ya, bukan di sini. Di sini semua memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Ya nggak ada yang pelit. Amin. Ada yang pelit di sini ya. Tuh Bapak Gembala nggak ada yang pelit ya.
Enggak, Bapak Ibu, ini bukan sponsor dari papa mama saya loh ya. Ini saya sharing firman Tuhan benar sesuai gitu ya. Nah, jadi semakin kita suka memberi persembahan pada Tuhan, saya yakin berkat Tuhan nggak pernah habis loh. Ya, itu pun jujur udah kami alami. Gitu ya, berapapun saya nggak punya uang, sebisa mungkin saya akan kasih persembahan. Mau itu 500, mau itu 1000. Even saya nggak punya duit, saya akan kasih. Ya bukan berarti ini kalau memang benar sama sekali nggak punya nggak apa-apa, itu it's okay. Cuman sebisa mungkin kita berikan apa yang bisa kita berikan ya. Nggak harus juga kita punya duit 1 juta ya semua, nggak. Berilah dengan hikmat. Tanya Tuhan, berdoa bagaimana seberapa yang harus kita beri sesuai kerelaan hati. Ya, intinya makin kita suka memberi pada Tuhan, saya yakin berkat Tuhan nggak pernah habis dalam hidup kita ya. Next, Lukas 6 ayat 38. Nah ini berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Next, dalam 2 Korintus 9 ayat 6 juga udah bilang ya Bapak Ibu ya, hukum tabur tuai. Bagaimana ketika kita menabur banyak, otomatis kita menuai banyak. Ketika kita nabur sedikit, ya otomatis kita nuainya sedikit. Ini juga berlaku sebenarnya untuk semua orang. Ya, ketika kita memberikan kepada Tuhan dengan setulus hati, otomatis Tuhan akan kembalikan dengan baik. Ya, jadi memberi merupakan kunci supaya kita diberkati Tuhan atau mengalami kelimpahan. Ya, mungkin pada waktu anak-anak kecil, waktu kita kecil kita diajarin peribahasa ya, hemat pangkal kaya. Tapi kalau Tuhan nggak begitu Bapak Ibu ya, berbeda. Ya, jadi apakah cocok ini dengan firman Tuhan? Amsal 11 ayat 24 next bilang begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Jadi ketika kita banyak nabur berkat, jangan takut Bapak Ibu. Ya, semuanya itu akan Tuhan akan bayarkan kembali kok. Gitu ya, menaburlah yang banyak. Orang tua saya juga selalu ya belajar untuk menabur yang banyak. Jangan pikir tuainya dulu, nanti itu urusan nanti. Mau yang nuai kita, mau mungkin yang nanti nuai anak cucu kita juga ya udah. Ya, jujur saya pun juga merasa ini juga sebuah tuaian dari orang tua saya, papa oma saya, dari orang tua saya. Mereka sangat banyak menabur. Ya, nggak hanya materi ya Bapak Ibu ya, banyak hal. Entah itu mungkin konseling, nggak harus selalu bermasalah dengan materi, nasihat dan lain-lain. Menabur banyak dengan orang, otomatis pasti akan menuai banyak ya. Jadi ini mau imannya guru TK kayak mama saya, hemat pangkal kaya atau enggak ya, Bapak Ibu sendiri yang menentukan ya, bagaimana mau imannya Tuhan atau imannya guru TK lah ya, kurang lebih gitu. Seperti waktu itu kami dapat berkat untuk pergi ke Israel ya, kami bisa lihat Danau Galilea, Laut Mati. Nah ini berkat Tuhan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di Israel itu ada Danau Galilea dan Laut Mati Bapak Ibu ya. Sebenarnya dua danau ini dialiri sungai yang sama, yaitu Sungai Yordan ya. Tapi kok kenapa beda ya? Yang di Danau Galilea itu banyak kehidupan, banyak ikan, banyak pohon, wah pokoknya asri. Tetapi ketika di Laut Mati, saya sempat ke sana, nggak ada apa-apa Bapak Ibu, asin, waduh pokoknya ini deh kayak tempat mati gitu, nggak ada kehidupan sama sekali. Itulah bedanya ya orang Kristen. Kita harus jadi orang Kristen yang seperti Danau Galilea. Ketika Danau Galilea mereka punya cabang, mereka kasih lagi. Ketika mereka dapat dari Danau Galilea dapat air dari Sungai Yordan, dia alirkan lagi ke Laut Mati, dia alirkan lagi ke tempat-tempat lain. Tetapi yang di Laut Mati di mana? Ditampung aja semua ya, nggak ada kemana-mana. Memang mungkin fenomena alam, ini hanya ilustrasi ya. Dia memang kurang lebih 400 meter di bawah permukaan laut, jadi memang tampungannya di situ. Tetapi kita bisa lihat bahwa bagaimana hidup kita ketika kita diberkati, kita salurkan pada orang lain, jadi hidup nggak? Jadi hidup ya. Jadi banyak kehidupan di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita. Nah, saya ingin Bapak Ibu juga sama seperti itu. Kita pengen jadi orang Kristen yang seperti Danau Galilea ya. Bagaimana ketika kita menerima berkat, kita kasih. Ya, Bapak Ibu kalau dikasih sesuatu sama orang, bilangnya apa?
Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya terima, besok saya kasih. Kalau Bapak Ibu mau nggak mau kasih, bilangnya jangan terima kasih Bapak Ibu, terima-terima. Ya kan? Dikasih sesuatu, oh ya terima-terima. Karena Bapak Ibu nggak mau kasih, ya kan? Kalau bilangnya terima kasih berarti saya kasih, terima hari ini, besok saya kasih. Ya, bagaimana berkat Tuhan mengalir seperti dalam Galilea, kita juga sama-sama belajar bagaimana kita menerima berkat, kita alirkan lagi untuk orang lain. Amin. Ya, jadi dalam Maleakhi 3 ayat 8-10, nah ini ada 2 jenis persembahan. Ya, tadi kita belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, tentu kita juga harus belajar bagaimana memberi ini ada jenisnya gitu ya. Kita nggak bisa juga asal memberi. Ya, jadi dalam Maleakhi 3 ayat 8-10, ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Ya. Dalam ini jelas, next. Yang pertama adalah jenis persembahan persepuluhan. Namanya aja persepuluhan, berarti 10% dari pendapatan bersih yang memang milik Tuhan, harus dikembalikan kepada Dia. Oh, apa boleh ya? Oh, misalnya, kan ada yang bilang gini ya, oh saya kasih persepuluhannya, saya kasih ke mungkin yayasan-yayasan tertentu. Apakah benar seperti itu? Tentu enggak ya. Menurut firman Tuhan loh, ini bukan kata-kata saya atau papa mama saya ya Bapak Ibu. Jelas Tuhan bilang bahwa bawa ke rumah Tuhan. Bawa ke rumah Tuhan. Jadi kemana dong? Tempat di mana Anda bertumbuh. Tempat di mana Anda punya gereja lokal. Ya. Jadi kenapa? Tujuannya apa? Kita bilang sendiri loh di Maleakhi. Ujilah Tuhan. Kalau mau uji silakan aja gitu. Saya bisa tantang karena ya firman Tuhan yang ngomong. Ketika kita memberikan persepuluhan dengan baik, dengan benar, dengan sukacita, memang jatahnya Tuhan cukupkan. Amin. Ya, bawalah ke gereja lokal di mana Anda dapat makanan rohani, di mana Anda bisa bertumbuh. Bawa ke sana. Ya, zaman dulu itu orang bawa ke bait Allah korban ya, buat persembelihan dan lain-lain, kadang ke Imam Lewi gitu ya. Zaman sekarang ya bawa ke gereja lokal di mana kita mendapatkan makanan rohani. Jika tidak, ya Tuhan yang bilang sendiri bahwa apa? Kita dianggap seperti merampok Tuhan, atau bahkan kena kutuk, Bapak Ibu ya, karena nggak mengembalikan. Mungkin kalau rasanya kecil, cuman ketika mungkin kita punya berkat yang berlebih, dulu 1 juta, ya 10% 100.000 cincang ya, 100.000 paling makan 1, 2, 3 hari misalnya. Ketika kita, wah Tuhan berkati berlimpah-limpah, naik nih gajinya jadi 10 juta. Aduh Tuhan, 1 juta tuh dulu sebulan itu Tuhan ya. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Mikir-mikir, mulai tahan-tahan ya. Nah Tuhan gak mau kita punya sikap hati seperti itu. Berapapun pendapatan bersih kita, ya kita belajar untuk taat, belajar kembalikan punyanya Tuhan. Amin. Ya, ini kok udah bisa sampai sini aminnya agak kecil nih Bapak Ibu. Gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Cuma sama-sama kita belajar ya. Jadi bagaimana kalau kita cinta Tuhan, jangan sisa. Ya Bapak Ibu ya. Biasakan yang saya bilang tadi di awal, bahwa ketika kita dapat gaji, sisihkan. Belajar sisihkan. Jangan nanti, oh dapat gaji 10 juta, 1 jutanya nanti aja lah. Kita masih punya 9 juta, iya pakai. Waduh Tuhan, tinggal 500.000. Gimana ini bayarnya? Karena apa? Disisakan. Kalau Bapak Ibu main ke apartemen mama saya, mau Bapak Ibu datang, oh ya silahkan masuk, ayo Bu, Pak, ini kopi sisa tadi pagi, mau Bapak Ibu? Enggak ya, nggak mau ya. Pasti maunya sisihkan buat yang baru. Jadi itu juga sama, Tuhan juga maunya kita sisihkan dari yang kita punya dulu. Dapat kita sisihkan terlebih dahulu ya. Next. Persepuluhan dibawa ke rumah Tuhan untuk mencukupi kebutuhan para pelayan Tuhan yang melayani sepenuh waktu, sehingga mereka dapat menyediakan makan rohani bagi rumah Tuhan ya. Atau mungkin nanti bisa digunakan untuk konteks-konteks lain seperti keperluan pembangunan gereja, perluasan gereja dan lain-lain ya. Contoh pertama di Alkitab itu yang memberikan persepuluhan adalah Abraham. Waktu itu belum ada, hukum Tauratnya belum ada Bapak Ibu. Tetapi
dia bawa persembahan kepada Tuhan sebagai apa? Bentuk cintanya sama Tuhan. Ya, belum ada perintah pada waktu itu, tapi karena cintanya kepada Tuhan, ia berikan persembahannya melalui Imam Melkisedek pada waktu itu ya. Mungkin ya, saya juga merasa sih, maksudnya untuk zaman-zaman sekarang banyak firman-firman Tuhan yang menurut saya diartikan melenceng, gitu ya. Ada yang berpikir, itu perjanjian lama kok, perjanjian lama jadinya nggak masuklah, kita sekarang hidup di perjanjian baru. Justru sebelum itu juga sudah ada, gitu ya, bahwa Abraham yang hidup ratusan tahun sebelumnya aja sudah memberikan persembahan persepuluhan. Ya, justru dengan persembahan Tuhan kita memberikan itu karena cinta kasih kita sama Tuhan. Hukumnya kan ada hukum kasih ya Bapak Ibu ya, perjanjian baru. Nah, dalam Matius 23 ayat 23 bilang bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu kan pada waktu berbicara masalah hukum Taurat ya. Jadi bukan berarti kita kurang-kurangin hukum Tauratnya zaman perjanjian lama gitu ya. Tapi di perjanjian baru hukum Taurat, sudah kita mengikuti hukum Kristus. Ya, hukum Kristus adalah apa? Kasih. Ya, mengasihi, kasih. Dalam Galatia juga mengatakan hukum Taurat hanya sebagai penuntun menuju hidup yang kekal. Next. Nah, itu tadi pertama, persepuluhan. Yang kedua adalah persembahan khusus. Nah, ini persembahan khusus. Persembahan khusus adalah investasi iman bagi kerajaan Allah yang jumlahnya tergantung seberapa besar kerelaan Anda. Nah, ini mungkin yang setiap minggu kita adakan, kita bilang persembahan khusus sebenarnya ada dua kan. Nah, jadi dasar dari persepuluhan itu adalah ketaatan, ya nomor satu. Tetapi dasar dari persembahan khusus adalah sebuah kerelaan. Ya, yang tadi saya bilang bahwa bagaimana kita rela karena kita cinta sama Tuhan. Ya, tujuannya untuk apa persembahan khusus ini? Ya untuk pembangunan gereja, untuk maintenance. Bapak Ibu bisa duduk nyaman semua di sini, dapat fasilitas di sini karena apa Bapak Ibu? Ya karena salah satunya karena persembahan Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya ikut ambil dalam sebuah gereja untuk membangun gereja. Ya, itu mungkin untuk kegiatan sosial bisa kita gunakan, membantu yang lagi kesusahan dan lain-lain. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang kesusahan di luar sana, kita bisa bantu. Untuk misi pun bisa kita gunakan gitu ya. Itulah fungsinya dari persembahan khusus. Jangan disatu-satuin atau dibalik-balik. Karena ini kan persembahan persepuluhan untuk daripada untuk gereja saya kasihlah kemana gitu ya. Sama-sama aja, yang penting memberi untuk Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Jelas Tuhan bilang bahwa kebaikan Allah. Ya. Jadi paling penting adalah bagaimana kita memberi dengan sikap hati yang benar, dengan sebuah kerelaan dan sukacita. Kenapa? Karena kalau kita nggak memberikan dengan tiga hal itu, otomatis persembahan kita akan sia-sia. Ya, mau persembahannya sia-sia Bapak Ibu? Nggak mau ya? Nggak mau. Jadi baiknya kita memberi dengan ketaatan, berikan dengan kerelaan, supaya dengan sukacita kita bisa membangun gereja Tuhan di sini ya. Karena kita sudah mendapatkan berkat yang besar, yaitu sebuah keselamatan. Nah, ya, jadi jelas bahwa keselamatan itu kita nggak bisa bayar pakai apapun, ya, mau pakai uang berapapun, apapun nggak bisa, ya. Belajar seperti janda yang memberikan 2 peser pada waktu itu, ya, di cerita Tuhan bahwa dia nggak punya apapun dia berikan, ya. Bagaimana bentuk cinta kasih dia kepada Tuhan dengan sukacita dia berikan, bahwa Tuhan bilang apa? Dia memberikan lebih besar daripada orang-orang yang mungkin ngasihnya jauh lebih banyak daripada dia, gitu ya. Tapi Tuhan melihat sikap hati, Tuhan lihat kerelaannya, ya. Memberi dengan tulus, bukan cari nama atau cari supaya dipuji orang, tapi karena cinta Tuhan dan pekerjaannya Tuhan. Tuhan bisa percayakan berkat yang melimpah supaya kita menjadi saluran berkat. Saya berdoa Bapak Ibu semua di sini supaya kita siap menerima berkat, siap hidup berkelimpahan. Amin. Siap semuanya? Amin. Amin. Tapi ingat, jangan lupa kita tujukan dulu kepada Tuhan. Kita cari dulu sumbernya yang benar, siapa Tuhan itu. Kita belajar yang baik. Ketika kita belajar menerima dengan rendah hati. Ya, belajar terima dengan rendah hati. Jangan lupa untuk terima kasih sama orang lain. Ya, jangan dipendam, jangan dipegang terus, tapi salurkan pada orang lain. Karena kita sebagai pengelola milik Allah, kita mendukung misi Allah di bumi dengan memberikan persembahan agar kita bisa diberkati untuk memberkati. Amin. Amin. Ya, sekian dari firman Tuhan hari ini.